Mujaddid Media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mujaddid Media yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Mujaddid Media akan menceritakan kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab terkenal karena memiliki jasa yang besar dalam sejarah perkembangan agama Islam. Nama lengkap Umar adalah Umar bin Khattab ibnu Nufail ibnu Abu al-Uzza ibnu Riyah ibnu Qurt ibnu Rozah ibnu Adi ibnu Ka'ab ibnu Lu'ay al-Quraisy al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah. Ini berarti Umar radhiyallahu anhu lebih muda 13 tahun dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama ibu beliau adalah Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nasab Umar radhiyallahu anhu bertemu dengan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada Ka'ab ibnu Lu'ay. Beliau berasal dari kalangan keluarga terpandang suku Adi yang termasuk rumpun Quraisy. Umar memiliki kecerdasan yang luar biasa, bahkan dikatakan mampu memperkirakan hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Umar radhiyallahu anhu menjadi orang yang dipilih sebagai duta dari kabilahnya pada masa jahiliyah. Jika terjadi perselisihan di antara para kabilah, maka Umarlah orang yang dipilih untuk meleraikan dan mendamaikan. Hal ini menandakan bahwa Umar memiliki kecerdasan, keadilan, serta kebijaksanaan. Meskipun memiliki keturunan dan kedudukan yang terhormat di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah, Umar radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam dan suka meminum minuman keras. Pada masa jahiliyah, dia menikahi banyak wanita dan memiliki anak yang banyak. Di antara anak-anaknya yang menonjol adalah Abdullah bin Umar dan Ummul Mukminin Hafsah. Sebelum masuk Islam, Umar radhiyallahu anhu dikenal sebagai salah satu tokoh yang paling menentang seruan Nabi Muhammad SAW. Umar baru masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu, Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Di antara banyaknya riwayat yang menerangkan Umar bin Khattab masuk Islam, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada suatu hari, Umar mendapat berita bahwa adiknya Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika itu juga, Umar mendadak menjadi marah dan geram. Umar segera bertandang ke rumah adiknya. Sampainya di sana, kemarahan Umar diluapkan kepada adiknya. Ia menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu merasa damai dan tenang hatinya. Lantas Umar radhiyallahu anhu ingin menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di rumah Al-Arqam. Waktu itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang melaksanakan dakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam. Sesampainya di sana, para sahabat yang berada di dalam rumah Al-Arqam menjadi ketakutan, kecuali Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tetap tenang dan berwibawa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan Umar. Dan dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi tersebut, Umar menjadi lunak dan takut. Kemudian Nabi memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Dan ketika itu juga Umar menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Masuknya Umar bin Khattab ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dan berharga bagi dakwah Islam.
Umar memberikan masukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan syiar Islam secara terang-terangan, bukan secara diam-diam seperti yang selama ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sehingga sejak itulah Islam disebarkan secara terang-terangan. Semenjak Umar masuk Islam, Nabi Muhammad SAW memberikan julukan kepada Umar radhiyallahu anhu dengan julukan Al-Furqan, yang artinya pembeda. Karena dengan Umarlah Allah membedakan antara yang hak dan yang batil. Umar bin Khattab menjadi khalifah ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq, yaitu khalifah sebelumnya. Ketika Abu Bakar jatuh sakit, menyebabkan munculnya kecemasan pada Abu Bakar apabila tidak segera menunjuk atau menentukan orang yang akan menggantikannya sebagai khalifah. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan para sahabat untuk mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya menjadi khalifah. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisi penunjukan Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Dan dengan demikian, orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Umar diangkat menjadi khalifah dengan dibaiat pada bulan Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah. Az-Zuhri berkata bahwa Umar diangkat menjadi khalifah pada hari Abu Bakar wafat, 8 hari sebelum bulan Jumadil Akhir. Umar bin Khattab memerintah umat Islam selama kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lukluk atau Fairuz pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Pembunuhan ini dilatar belakangi karena dendam pribadi Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Umar menjadi khalifah sebagai pengganti Abu Bakar. Tidak terlalu banyak persoalan seperti pada masa Abu Bakar. Permasalahan-permasalahan yang timbul pada masa kekhalifahan Umar terlepas dari kemajemukan masyarakat Arab dan semakin luasnya daerah kekuasaan Islam. Perekonomian masyarakat Arab pada masa sebelum Islam bisa dibilang masih sederhana dan terbatas. Aktivitas perekonomian pada masa itu adalah pada sektor pertanian, peternakan, dan perdagangan. Ketiga sektor ekonomi tersebut sangat berkaitan erat pada waktu itu. Para petani menggarap lahan-lahan pertanian mereka dengan menggunakan hewan-hewan ternak. Para pedagang juga menggunakan hewan-hewan ternak sebagai alat untuk mengangkut barang-barang dagangan. Selain ketiga sektor tersebut, di negeri Arab juga terdapat ekonomi bidang industri. Akan tetapi, sektor ini sangat lemah dan paling sedikit perannya. Industri yang ada pada waktu itu mayoritas dijalankan oleh para budak dan orang-orang Yahudi. Di antaranya adalah industri besi, kayu, pertenunan, pembuatan senjata, dan yang lainnya. Masyarakat pada saat itu akan mengalami perubahan ekonomi, suatu ketika dalam keadaan senang dan sejahtera, dan pada suatu saat dalam keadaan susah dan paceklik. Pada masa Umar bin Khattab, pernah terjadi masa paceklik yang disebut dengan Amur Ramadah yang terjadi hanya di Hijaz sebagai akibat dari langkanya makanan, sehingga Umar mendatangkan makanan dari Mesir dan Syam. Namun beliau tidak mematok harga tertentu untuk makanan tersebut. Umar radhiyallahu anhu membuat gudang logistik yang di dalamnya tersedia tepung, kurma, anggur, zaitun,
dan apa yang dibutuhkan kaum muslimin, di mana Sa'd Al-Jar menangani bantuan yang datang dari Mesir melalui laut, kemudian menyimpan di gudang logistik dan dibagikan kepada masyarakat. Pembagian makanan di antara orang-orang yang berhak menerimanya berjalan secara rutin dengan cara penulisan cek. Cek ini adalah serupa dengan apa yang dikenal pada saat sekarang di sebagian daerah dengan pembagian bantuan secara langsung. Masa pemerintahan Umar bin Khattab merupakan masa yang paling gemilang bagi perkembangan dan kemajuan agama Islam, meskipun hanya menjabat khalifah selama kurang lebih 10 tahun. Banyak sekali prestasi yang telah diraih pada masa itu. Prestasi yang dicapai pada masa itu dalam bidang perluasan wilayah, penataan administrasi negara, bidang perekonomian, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan banyak lagi prestasi yang lainnya. Saking banyaknya prestasi yang didapatkan oleh Umar bin Khattab, ada yang mengatakan bahwa Umar bin Khattab adalah sebagai pendiri negara Islam. Dalam masa pemerintahannya, Umar telah melakukan usaha-usaha yang dapat memperkuat kedudukan agama Islam. Umar radhiyallahu anhu juga dikatakan sebagai pelopor perundang-undangan dalam negara Islam, membentuk badan-badan pemerintahan, dewan-dewan negara, mengatur peradilan dan administrasi, membentuk lembaga keuangan yang disebut dengan Baitul Mal. Beberapa prestasi yang dikatakan signifikan pada masa Umar bin Khattab diantaranya adalah perluasan wilayah. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun, Umar radhiyallahu anhu menguasai sebagian Damaskus dengan perjanjian dan kekuatan. Prestasi dalam bidang kemiliteran, Umar bin Khattab dicatat sejarah sebagai orang yang pertama kali mendirikan kamp-kamp militer yang permanen. Umar mendirikan pos militer di daerah perbatasan. Beliau juga mengatur berapa lama seorang suami diperbolehkan pergi berjihad meninggalkan istrinya, yaitu tidak lebih dari 4 bulan. Umar juga orang yang pertama kali memerintahkan panglima perang untuk menyerahkan laporan secara rinci mengenai keadaan prajurit. Umar juga membuat buku khusus untuk mencatat para prajurit dan mengatur secara tertib gaji tetap mereka. Umar juga mengikut sertakan dokter, penerjemah, dan penasihat yang khusus menyertai pasukan. Prestasi yang selanjutnya yaitu prestasi dalam bidang administrasi negara. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab terbentuknya beberapa departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya yang bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan. Pertama adalah Departemen Logistik yang bertugas mengatur perbekalan untuk prajurit. Kedua, mendirikan lembaga-lembaga peradilan di daerah-daerah. Yang ketiga, pembentukan jawatan kepolisian dan jawatan pekerjaan umum untuk menjaga keamanan dan ketertiban umum. Yang keempat, pembentukan 2 lembaga penasehat, yaitu yang membahas masalah umum dan masalah khusus. Yang kelima, membagi wilayah negara menjadi 8 provinsi. 6, mewajibkan para pekerja dan pejabat untuk melaporkan harta benda. Tindakan ini adalah sebagai bentuk pengawasan Umar terhadap pegawainya. Prestasi dalam bidang ekonomi, yang pertama, pendirian Baitul Mal. Kedua, membuat pecahan uang dirham dan menentukan timbangannya. Yang ketiga, menentukan nafkah anak jalanan yang diambil dari Baitul Mal. Banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh Umar bin Khattab selama menjadi khalifah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani perjalanan hidup Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.